Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas PKA 2022 akan meresentasikan PPT kami yang berjudul Bahasa sebagai Tool of Science. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama Yanti Mulyasari dengan NIM 077, kemudian Maulida Rizky dengan NIM 080, dan ada Tri Amelia dengan NIM akhir 081. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa bahasa merupakan salah satu tool of science melalui definisi, kelebihan, kelemahan, dan contoh-contohnya. Berikut beberapa definisi dari bahasa. Yang pertama, dalam KBBI, bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, menurut ahli Jujun Suparjan Surya Sumantri, 1999, definisi bahasa yaitu serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna. Kemudian, menurut ahli Abdul Khair 2007, bahasa bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem, yaitu fonologi, sintaksis, dan leksikon. Berikut kelebihan bahasa sebagai tools of science. Yang pertama, untuk komunikasi pengetahuan. Bahasa digunakan untuk berbagi ilmu pengetahuan melalui media tertulis seperti jurnal dan buku, serta lisan seperti konferensi dan seminar. Bahasa yang jelas penting untuk mengomunikasikan ide dan hasil eksperimen, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh ilmuwan yang lain. Kemudian, yang kedua, untuk penyusunan teori dan hipotesis. Bahasa memfasilitasi formulasi teori dan hipotesis yang berdasari eksperimen ilmiah. Penyusunan konsep-konsep abstrak dalam ilmu pengetahuan memerlukan bahasa yang jelas untuk merumuskan masalah penelitian, teori, dan metodologi yang akan digunakan. Kelebihan bahasa sebagai tools of science yang lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi dan verifikasi pengetahuan. Bahasa digunakan untuk mencatat dan menyimpan temuan, teori, data eksperimen, serta metodologi penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, buku, dan dokumen ilmiah lainnya. Hal ini berfungsi sebagai rekam jejak perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sistematika dan standarisasi. Bahasa membantu menciptakan sistem standar dalam menjelaskan fenomena ilmiah seperti dalam fisika dan kimia untuk mendefinisikan unsur, reaksi, atau hukum secara universal, sehingga pengetahuan dapat diterima secara global tanpa interpretasi yang ambigu. Selain memiliki kelebihan, bahasa sebagai tools of science juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, multifungsi. Bahasa memiliki banyak arti yang tidak selalu jelas atau eksak. Yang kedua, kata yang memiliki arti sama atau serupa, namun dengan konotasi emosional yang berbeda. Yang ketiga, bahasa sulit melepaskan emosi dan sikap pribadi, sementara dalam konteks ilmiah, bahasa harus bersifat objektif agar mudah dipahami. Yang keempat, keterikatan dengan perasaan. Bahasa seringkali sulit dipisahkan dari perasaan pribadi yang dapat menambah arti subjektif pada makna yang sebenarnya. Yang kelima, definisi tidak jelas. Penjelasan yang rinci sering menyebabkan komunikasi bertele-tele. Akibat dari kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya, muncullah solusi bagaimana menghadapi kelemahan bahasa sebagai tools of science, di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, bahasa ilmiah pada hakikatnya haruslah bersifat objektif atau sesuai fakta, tanpa mengandung emosi dan sikap, atau dengan perkataan lain, bahasa ilmiah haruslah bersifat antiseptik dan reproduktif. Yang kedua, berbahasa dengan jelas, artinya bahwa makna yang terkandung dalam kata-kata yang dipergunakan diungkapkan secara tersurat atau eksplisit untuk mencegah pemberian makna yang lain. Yang ketiga, pemberian definisi yang tepat dari kata-kata yang dipergunakan. Yang keempat, seseorang yang ingin berkomunikasi ilmiah yang baik harus menguasai tata bahasa yang baik pula. Yang kelima, menggunakan tools of science lainnya seperti logika, matematika, dan juga statistika.
Baik, selanjutnya yaitu contoh bahasa sebagai tools of science dalam kimia. Contohnya pada materi laju reaksi. Ada dua contoh. Yang pertama yaitu laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan molar per second atau molar per detik. Suarsa 2017. Yang kedua, laju reaksi didefinisikan sebagai proses berubahnya konsentrasi persatuan waktu. Laju reaksi memiliki konstanta yang sangat bergantung pada suhu reaksi. Purba dan Khairunisa 2012. Nah, dalam contoh ini, bahasa digunakan untuk mendefinisikan laju reaksi secara teoritis dengan menggunakan konsep-konsep ilmiah yang jelas dan sistematis. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mencari sumber dari bahasa sebagai tools of science. Selanjutnya, setelah membahas definisi, kelebihan, kelemahan, dan contoh bahasa sebagai tools of science, dapat disimpulkan bahwa bahasa bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga alat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan bahasa, ide dan temuan ilmiah dapat diterjemahkan, dikomunikasikan, dan dikembangkan. Bahasa memungkinkan ilmuwan untuk berbagi pengetahuan, membangun argumen, dan memperluas pemahaman tentang dunia. Selain itu, bahasa membantu sains berkembang secara teknis dan dapat diakses oleh masyarakat luas, menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan budaya. Oleh karena itu, bahasa harus dihargai sebagai alat utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai bahasa sebagai tools of science, mulai dari definisi, kelebihan, kelemahan, dan contohnya. Merupakan tugas mata kuliah Filsafat IPA yang diampu oleh Budian Novita ST.MPD. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.